Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Chigo. Dan ya, hari ini kita bakal review anime Suzume no Tojimari ya. Aku barusan selesai nonton tanggal 8 kemarin. Dan ya, mari kita jawab apakah anime ini tuh bagus dan wajib banget ditonton sekarang atau enggak. Dan ini juga video review anime, jadi nggak bakal ada spoiler. Dan aku sebisa mungkin tidak akan nge-spoiler. Jadi untuk kamu yang belum nonton filmnya, video ini cocok. Tapi sebelum kita mulai videonya, jika berkenan jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan aku juga makin semangat untuk kontennya cuy. Oke, kita lanjut. Mari kita bahas dari 3 aspek seperti biasa: grafis, alur, dan lain-lain. Yang di dalamnya ada musik, seiyuu, sound effect, tipe komedi, studio, dan mungkin ada tambahan lain lah ya. Oke, dari grafis. Grafisnya sendiri di awal-awal itu bagus banget coy. Air dan pintunya itu indah banget. Sayangnya aku nonton di bioskop 2D coy, jadi kurang kerasa indahnya grafis dari anime ini. CG-nya juga cakep, nggak bikin kaget dan masih sangat bisa diterima oleh mataku. Yang jelek dari grafisnya sendiri adalah kalau misalnya lagi shot jauh coy. Kalau misalnya lagi shot dari jarak jauh, muka Suzume dan lain-lain itu kurang detail coy. Jadi ya agak annoying sih di mataku. Karena aku nontonnya di bioskop, jadi pas liatnya itu kelihatan jelas coy muka Suzume yang kurang detail itu. Tapi sebenarnya detail kayak gini tuh udah biasa di anime-anime buatan dari Makoto Shinkai. Ya kalau misalnya kalian tidak berekspektasi tinggi, kalian bakal dapat animasi khas Makoto Shinkai. Tapi kalau misalnya kalian punya ekspektasi tinggi kayak aku, ya kalian bakal sedikit kecewa sih dengan grafisnya. Tapi kalau lagi shot jarak jauh itu pemandangannya itu indah banget coy. Mungkin memang disengaja kayak gini ya. Kalau grafisnya pemandangannya indah, ya detail grafis dari karakternya sendiri itu sedikit dikorbankan. Tapi kalau misalnya mau sedikit detail karakternya, ya mungkin pemandangannya itu nggak bakal sebagus ini. Oh ya, pas scene yang penuh api-api itu bagus banget coy. Aku jadi ingat dengan Kimetsu no Yaiba pas entertainment arc gitu kan, pas Tengen ngelawan iblis itu. Itu mirip banget dengan grafis itu. Jadi ya ini bagus banget lah itu untuk grafisnya sendiri. Untuk alurnya sendiri, oh ya ini aku bacain sinopsisnya aja ya. Anime ini menceritakan tentang Suzume, seorang gadis berusia 17 tahun yang tinggal di kota tenang di Kyushu. Bertemu dengan seorang pria pengelah katakan kepadanya, saya sedang mencari pintu. Dia mengikutinya dan menemukan pintu lapuk di reruntuhan di pegunungan. Seolah-olah itu adalah satu-satunya yang tersisa dari reruntuhan. Seolah ditarik oleh sesuatu, Suzume meraih pintu. Tak lama kemudian, pintu mulai terbuka satu demi satu di berbagai bagian Jepang. Karena bencana yang datang dari sisi pintu jauh, pintu yang terbuka harus ditutup. Bintang-bintang, matahari terbenam, dan langit pagi, di tempat dia berkelana, ada langit yang tampaknya menyatu sepanjang waktu. Dipandu oleh pintu misterius, perjalanan mengunci pintu Suzume dimulai. Kalau misalnya kalian baca dari sinopsis ya mungkin kalian bakal agak bingung gitu. Ini anime apa gitu kan. Tapi pas nonton, pembawaan alur itu rapi banget coy. Banyak pesan filosofisnya dan sedikit ada plot twist juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian belum nonton, jangan pikirin plot twistnya ya. Nikmati aja anime ini biar experience kalian itu nggak hilang pas nonton. Anime ini itu yang ngegarap udah pasti Makoto Shinkai. Tapi pas kredit aku ngeliat banyak banget studio yang ambil peran di anime ini. Salah satunya adalah Wit Studio coy. Dan aku baru tahu juga sih, kirain Makoto Shinkai itu ada studio sendiri coy. Ternyata dia tuh cuma sutradara. Yang buat animenya itu studio-studio dari anime-anime lain. Ya ada sekitar 12 studio kalau nggak salah yang kerjasama sama dia. Untuk musiknya sendiri itu GG coy. Transisi musik di awal film itu benar-benar melelehkan hatiku coy. Terlebih lagi aku nontonnya di bioskop jadi makin baper gitu kan. Sound efeknya juga GG, musiknya memanjakan telinga dan bisa banget gitu untuk ngebawa perasaan penontonnya ke arah yang Makoto Shinkai mau gitu kan. Oh iya, musiknya sendiri itu dibawain sama Red Wimps lagi ya. Ya kalau misalnya ada film Makoto Shinkai pasti yang ngebawain itu Red Wimps. Jadi ya ini udah satu paket lah ya. Dan ini benar-benar cocok. Paling yang agak disesalkan sih lagu Suzume-nya itu jarang keluar coy. Keluarnya di awal doang. Sekalinya keluar agak akhir. Dan gak terlalu original gitu kan, karena ketutupan sama sound effect yang lain. Jadi ya agak sayang gitu kan. Untuk tipe komedi yang dipakai di sini adalah tipe komedi standar coy, yang mana bisa dinikmati oleh semua banyak orang. Kalau misalnya tipe humormu tinggi kayak aku, kamu gak bakal ketawa sama tipe komedi yang anime kayak gini. Ya karena saya tahu selera humor saya tinggi, makanya aku nonton di bioskop coy, biar bisa ketawa bareng. Karena kalau misalnya nontonnya di rumah, aku nggak bakal ketawa dengan jok-jok kayak gini gitu kan. Untuk seiyunya sendiri, mari kita kasih applause untuk semua seiyu yang ada di sini ya. Karena semua seiyunya itu bagus coy.
baik dari Suzume maupun kursinya. Bahkan mereka pakai logat Kyushu coy dan Shikoku ya. Dan itu GG banget sih menurutku, karena bisa merasakan experience dari logat-logat dari Kyushu dan Shikoku sendiri. Oh ya, anime ini itu nggak ada hubungannya sama Tenkinoko sama Kimi no Na wa. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton dua anime tadi pun juga nggak masalah. Mungkin ada detail dikit dari dua anime tadi, tapi secara general story itu nggak ada pengaruhnya cuy. Dan aku juga pengen highlight untuk riset di anime ini, karena Makoto Shinkai itu sering buat anime itu scene-nya itu mirip dengan dunia asli cuy. Jadi bisa aja dia bener-bener keliling Jepang buat riset film ini. Jadi ya GG lah. Jadi gimana dengan anime ini? Apakah bagus? Bagus banget coy. Apalagi endingnya yang memuaskan. Dan sedikit saran dari aku, kalau misalnya mau nonton anime ini, aku nyaranin kalian untuk nonton 2,5D aja. Jangan 2D. Karena experience-nya beda. Itu sih yang agak aku sesalkan. Coba aku nambah dikit sekitar 60 atau 100 ribu, tapi aku puas nontonnya daripada aku nonton 45K tapi kurang puas sih. Jadi terpaksa aku nonton lagi BD-nya kalau misalnya udah keluar nanti kan. Jadi untuk anime ini overall aku kasih poin 9 dari 10 berdasarkan poin mal cuy. Yang mana 9 itu great, tapi belum masuk ke masterpiece sih. Tapi ini recommended banget. Dan recommended juga untuk kalian nonton di bioskop. Ya mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Agak susah sih nge-review anime tanpa nge-spoiler ya. Tapi kurang lebih kayak gitulah ya. Itulah kenapa aku apresiasi banget buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Karena nge-review tanpa spoiler itu gak gampang cuy. Dan ya silahkan komen ya menurutmu gimana tentang anime ini. Apakah kamu udah nonton atau belum? Atau mungkin pengen nunggu BD-nya nanti. Kalau misalnya kalian udah nonton, gimana pendapatmu tentang anime ini? Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!